Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyo Agung Wibowo dengan NIM 18070160048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara atau studi kasus anak remaja berkebutuhan khusus retardasi mental. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai identitas subjek. Nama atau inisial A, jenis kelamin laki-laki, sekarang berusia 28 tahun, pendidikan terakhir tidak tamat TK atau taman kanak-kanak, alamat Tegal Timur, Kota Tegal. Subjek merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Latar belakang subjek. Subjek sejak lahir hingga sampai saat ini diasuh dan juga tinggal dengan kakek neneknya. Subjek sudah menganggap kakek neneknya sebagai orang tua kandungnya. Orang tua kandungnya tidak mau merawat subjek karena subjek memiliki kebutuhan khusus atau yang diidapnya yaitu retardasi mental. Subjek merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak S dan juga Ibu D. Saat ini kedua orang tuanya bekerja di Bangka Belitung, dan subjek sekarang tinggal bersama dengan neneknya yaitu S dan juga kakeknya yaitu R. Dugaan penyebab retardasi mental. Berdasarkan pernyataan dari sang nenek dan juga kakek yang merawatnya, pada usia 3 bulan, subjek mengalami demam tinggi, disertai dengan kejang-kejang atau stip. Mulutnya juga meleot atau membengkok. Pada saat panas juga, giginya menggigit dengan kencang. Dan kedua kakinya bisa melilit. Terhitung, subjek mengalami demam tinggi dan juga kejang-kejang kira-kira dalam waktu 1 bulan, yaitu terdapat 3 kali. Hal tersebut berlangsung hingga subjek berusia 4 tahun. Subjek dilarikan ke rumah sakit dan diperiksa oleh dokter bahwa terdapat syaraf yang kena. Sehingga dokter pada saat itu memberitahu kepada kakek neneknya bahwa jika subjek pada umur 5 tahun ini akan kembali normal. Namun, terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Jika subjek sembuh, bisa menjadi anak yang pintar atau bahkan jika sembuh, menjadi anak yang tidak pintar. Selain itu, subjek juga pernah hanyut di sungai pada usia 3 tahun, hingga kepalanya terbentur dan berdarah. Hal tersebut juga memperparah kondisi kognisi dari subjek tersebut. Pendidikan yang ditempuh oleh subjek. Subjek menempuh pendidikan di taman kanak-kanak pada usia 5 tahun. Subjek selalu berpindah-pindah TK sebanyak 2 kali, di mana dari kedua TK tersebut itu sama sekali tidak lulus. Karena subjek pada saat bersekolah itu tidak mau mengikuti pembelajaran, selalu keluar kelas melewati jendela, dan selalu bermain-main di taman yang berada di sekolah. Hal tersebut berulang kali terjadi, sehingga guru-guru subjek itu menyarankan untuk subjek disekolahkan di sekolah luar biasa. Namun, subjek tidak mau. Mungkin di pikiran subjek bahwa subjek itu adalah anak yang normal. Hal tersebut mengakibatkan subjek itu tidak tamat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga SMA. Ciri-ciri retardasi mental ringan. Pada saat akan dimasukkan ke sekolah SLB, subjek itu dites terlebih dahulu, dan subjek tersebut mengalami retardasi mental ringan, di mana subjek pada saat itu tidak bisa memahami huruf alfabet.
Bahkan hingga sampai saat ini subjek itu tidak mengerti huruf alfabet A sampai dengan Z. Subjek tidak bisa membaca maupun mengeja pada saat waktu kecil. Subjek tidak bisa menghitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada waktu kecil. Namun, pada saat ini subjek sudah mengenal angka, namun tidak mengenal huruf alfabet. Subjek tidak bisa menulis huruf, namun subjek bisa menulis angka pada saat ini. Dalam berkomunikasi dan juga berbahasa, subjek itu mengalami kesulitan, di mana dalam berkomunikasi, dalam pelafalan kalimat atau kata itu tidak jelas. Serta pada waktu kecil, subjek itu mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena ingin bermain terus-menerus. Kondisi saat remaja. Pada saat awal remaja hingga akhir, subjek itu berdasarkan hasil wawancara dari nenek dan kakeknya bahwa subjek itu senang bermain dengan anak-anak kecil, yaitu anak TK dan juga anak SD. Namun, ketika memasuki masa remaja akhir, subjek itu mulai berkurang bermain dengan anak-anak kecil tersebut dan mulai aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan di daerahnya. Seperti subjek itu mengikuti hadroh. Selain itu, subjek juga pernah menjadi panitia dalam kegiatan lingkungan sekitarnya seperti kurban, acara pengajian, dan acara-acara lainnya. Subjek ini tidak merasa malu dengan kekurangannya yang dimilikinya. Di mana subjek pada saat ini itu tidak bisa membaca, tidak bisa melafalkan huruf dengan jelas, dalam berkomunikasi itu sulit, tidak mengenal huruf alfabet, namun subjek itu mampu atau mengerti huruf atau angka yang pada awal-awal saja seperti huruf A, B, C, dan D. Namun selebihnya itu subjek tidak tahu. Angka subjek itu mengetahui semuanya. Dan pada saat ini itu subjek itu sudah bekerja sebagai tukang parkir, dan sekarang subjek sudah bisa bekerja sendiri dan juga sudah berkurang bermain dengan anak kecilnya, dan sekarang subjek sudah mulai paham betul mengenai kondisinya yang saat ini. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan ataupun dalam menuturkan kalimat atau kata mungkin tidak jelas. Mohon maaf, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.